Baik, terima kasih masih di Perempuan Bicara. Sambil kita lihat ya alur dari perjalanan kasus ini, kita tampilkan kepada pemirsa. Saya juga ingin mendengarkan bagaimana paling tidak ya ini dari 12 November ya, 12 November sampai ke 13 November bagaimana tim pencari fakta ya mengambil keterangan dari korban. Nah, saya mau langsung tanya ke Mbak Asfi dulu ya. Mbak Asfi, tadi dikatakan kalau banyak yang dikesampingkan dalam pengadilan, ini akan menjadi presiden buruk atau korban-korban lain akan menjadi takut untuk bersuara karena outletnya juga percuma gitu. Kalau dari sisi korban ya, gimana Mbak Asfi? Ya, sebetulnya kita semua nggak perlu takut karena sekarang sebelum ada undang-undang sebetulnya sudah ada peraturan Mahkamah Agung kan, gitu. Nomor 3 2017 untuk pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Jadi sebetulnya hakim itu juga nggak pakai perma ini. Nah, yang kedua ada undang-undang TPKS yang meskipun belum diundangkan artinya belum berlaku, tapi kalaupun nggak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari kan pasti berlaku. Di sana menjamin hak-hak korban yang luar biasa. Salah satu yang paling bagus di dalam undang-undang itu adalah hukum acaranya. Kalau menurut saya ya, ada pelayanan terpadu, orang nggak lagi dilempar-lempar ke sana kemari, gitu ya. Terus kemudian pendamping diakomodir, nggak bakal diusir lagi, para ahli, psikolog dan lain-lain itu dan tadi soal scientific evidence juga akan ada pemulihan. Jadi harapannya ada di sana. Oke, Mbak Livi, gimana nih mendorong semua untuk speak up gitu ya? Walaupun ada kasus-kasus seperti ini misalnya. Ya, jadi memang kalau misalnya dilihat ya, pertama pelaku itu memang dari laporan tahunan LPSK yang akan terbit sebentar lagi untuk 2021 itu memang hanya kurang dari 7% yang tidak dikenal korban. Jadi kan berarti 93% itu dikenal oleh korban. Itu mulai dari ayah kandung, ayah tiri, kemudian paman, kakek, kakak, tetangga, pacar, dosen. Nah, memang ini menjadi PR tersendiri gitu. Bagaimana kemudian korban tuh akan melaporkan. Oleh karena itu Undang-Undang TPKS ini akan membantu gitu. Kita bayangkan bahwa dengan kemudian akan diundang-undangkan dalam waktu dekat begitu akan lebih banyak lagi yang berani. Dan memang dari segi LPSK sendiri gitu, kami kan memang menghadirkan negara dan juga memastikan bahwa si korban ini bisa kemudian merasa aman dan nyaman, dan itu juga termasuk masalah psikologis gitu. Saya sebagai psikolog juga itu merasa kok bisa gitu, kesaksian ahli psikolog kok tidak diperhitungkan. Jadi saya juga memang agak masgul gitu dengan kenapa hal tersebut. Tetapi yang jelas kita ingin supaya dan ini kan sudah jelas komitmen dari Mas Menteri, dari Kemendikbud tentang bagaimana kekerasan seksual di kampus itu adalah salah satu dosa besar ya di kampus. Jadi yang akan dilakukan bagaimana pencegahannya dan penanganannya untuk memastikan bahwa pemenuhan hak saksi dan korban itu dapat terjadi. Oke, sekarang secara hukum Pak dosen tidak bersalah atau tidak terbukti, Mbak Livi. Nah, bagaimana? Kan belum karena akan ada kasasi. Saat ini belum terbukti melakukan pelecehan seksual. Nah, LPSK posisinya gimana tuh? Paling tidak membimbing saksi dan korban ya? Ya, dari sisi korban kami akan memasukkan ke Mahkamah Agung apa yang disebut victim impact statement. Jadi dampak, dan mungkin nanti kita bisa minta Fopi untuk juga menyuarakan apa itu suara korban. Jadi ini adalah satu praktek di mana kemudian dampak bagaimana itu mempengaruhi hidupnya. Jadi tadi yang disampaikan Asfi itu benar sekali gitu. Tidak hanya pelaku ya gitu, tapi si korban ini, dan keberanian dia luar biasa loh untuk bisa melaporkan. Saya pikir itu yang menjadi satu poin yang sangat penting. Kita butuh orang-orang berani lagi yang lain untuk bisa kemudian memberantas masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tentu pasti marak karena masalah relasi kuasa tadi. Baik, itu pesan yang penting sekali dari Mbak Livia ya. Nah, saya mau dengar Fopi, gimana ke depannya dengan kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh El saat ini dan juga tim advokasi. Iya, benar sekali ya bahwa vonis bebas ini menjadi stigma yang buruk bagi banyaknya korban di luar sana. Kalau misalnya di sini ada pernyataan ya kalau kuasa itu tidak menjadi faktor adanya pelecehan seksual, ayo sama-sama ke lapangan gitu. Ayo sama-sama menjadi mahasiswa. Yang berhadapan dengan mahasiswa itu mahasiswa. Yang tahu bagaimana ketakutan mahasiswa dengan dosen, dengan orang yang berada di atasnya itu kami. Kami yang ada di lapangan, kami yang takut kok
di sini. Kami yang terus merasa terancam. Bagaimana tidak merasa terancam? Akademik kami ada di tangan mereka. Ijazah kami ada di tangan mereka. Kami sudah di ujung dari perkuliahan ini, kami dilecehkan. Pilihannya dua, gagal dan merelakan tahun-tahun belajar itu, atau berani bunuh diri, melawan dengan keadilan yang sulit ini, Mbak. Benar, sulit. Semua korban yang hadir dengan Komahi ini tidak pertama dan tidak satu ya, itu perlu di-highlight. Saya bertemu dengan korban yang lain. Satu hari sebelum melapor dia mengagalkan itu. Kenapa? Karena takut adanya kepentingan, masih ada kepentingan dengan sosok ini. Adanya rasa ketergantungan, bagaimana nasibnya, nasib keluarganya, nama baiknya dan lain sebagainya itu dipertaruhkan. Dan kami mahasiswa yang mendampingi penyintas dalam hal ini, kami juga mempertaruhkan hal yang sama. Baik. Gitu. Komitmen kami itu mendukung menteri, menteri juga mendukung kami. Baik. Menteri Kementerian Pendidikan mendukung kami. Semuanya harus sejalan. Jadi Bapak Ibu semua yang punya kekuasaan dan berada di atas jika melihat bahwa relasi kuasa tidak memberikan faktor pelecehan, ayo turun ke bawah sama-sama dengan kami. Fopi terima kasih, Mbak Asfi terima kasih, Mbak Livia terima kasih, Pak Dodi juga terima kasih. Kita tunggu bagaimana keadilan akan ditegakkan. Tentu proses masih berjalan, kita hormati sama-sama posisi masing-masing. Begitu ya, sambil menunggu bagaimana nanti pengadilan di kasasi ya membuktikan kasus ini. Terima kasih, sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan.